wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok mata kuliah Ekonomi Mikro Islam akan mempresentasikan materi yang berjudul Pasar Monopoli. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ira Nurjana. Saya dengan Sirojudin. Saya Marika Ardian Putri. Saya Muhammad Ahmad. Saya Ekonomi Mikro Islam yang pertama itu ada aturan halal dan haramnya. Yang kedua, bebas riba dan monopoli. Yang ketiga, harta bukan milik mutlak. Yang keempat, ada zakat dan sedekah. Dan yang terakhir, tujuan akhirnya itu bukan cuma dunia teman-teman, tapi nanti di akhirat juga itu termasuk tujuan kita. Nah, ekonomi mikro konvensional itu fokusnya mencari untung yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan ekonomi mikro syariah itu sama mencari untung, tapi harus sesuai dengan syariat Islam. Seperti harus yang halal, yang adil, dan menurut syariat Islam, nggak bersyariat Islam. Nah, perbedaannya itu, konvensional itu bebas asal untung, sedangkan syariah untung, tapi harus sesuai dengan syariat Islam, teman-teman. Teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan 2 poin utama ekonomi mikro Islam. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu pasar monopoli yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pasar adalah tempat terjadinya proses jual beli antara penjual dan pembeli. Masuki materi pasar monopoli, kita harus mengetahui apa itu pasar. Pasar adalah tempat terjadinya proses jual beli antara penjual dan pembeli. Di pasar inilah harga dan jumlah barang ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan. Jenis pasar yang penting untuk kita pahami adalah pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli? Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu penjual atau satu perusahaan saja. Artinya hanya satu penjual atau satu perusahaan saja yang menjual barang tersebut. Berarti tidak ada penjual lain yang menjual barang tersebut. Tidak ada pesaing lain yang menjual barang serupa. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki 5 ciri. Yang pertama, hanya ada satu penjual tapi banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada barang lain yang mirip, jadi konsumen tidak punya pilihan lain. Yang ketiga, penjual bebas menentukan harga. Yang keempat, sulit bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Yang terakhir nih, yang kelima nih, promosi dan iklan biasanya tidak terlalu penting karena tidak ada kompetitor. Karena kekuatan besar yang dimiliki oleh produsen ini, pasar monopoli bisa menimbulkan masalah bagi masyarakat seperti harga yang mahal, Bandingan pandangan konvensional dan Islam. Dalam ekonomi konvensional, monopoli kadang dibolehkan, terutama jika dianggap efisien atau punya hak eksklusif. Selama tidak melanggar hukum negara, monopoli dianggap sah. Tapi dalam ekonomi Islam, nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat sangat dijaga. Tidak hanya melihat efisiensi, tapi juga dampak moral dan sosialnya. Contohnya, dalam Islam dilarang menimbun barang atau menaikkan harga dengan sengaja. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang menimbun barang kecuali ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya adalah monopoli memang kerap terjadi di dunia nyata. Namun, jika tidak diawasi, monopoli bisa merugikan bagi masyarakat luas. Dalam perspektif Islam, pasar harus berjalan dengan adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang berbentuk apa saja seperti penimbunan barang, manipulasi harga, sangat dilarang. Akhir atau pengurangan harga, isbah sebagai pengawasan pasar, serta berlandaskan pada maqasid syariah, ekonomi Islam hadir untuk menciptakan sistem yang berkeadilan. Saja materi yang kami paparkan pada hari ini yang berjudul pasar monopoli. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati, sorry ada kata slow.